Ini Mami ini sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawaban ibu ini? Beliau mengatakan, Mami ingin mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali hari ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua ya. Mohon izin bisa dibantu enable share screen. Share screen, monggo host. Bisa Oke. di ini. Sudah. Insya Allah hari ini saya coba berbagi 3 hal Bapak Ibu. Pertama-tama soal pengalaman saya pribadi, lalu kedua soal prinsip-prinsip ya, dari parenting yang saya yakini itu penting buat kita terapkan untuk melahirkan generasi-generasi yang bisa kita andalkan di kemudian hari. Ada satu teori yang saya yakini dan saya pelajari semenjak 10 tahun lalu. Ini teori ditulis oleh dosen di Harvard University, namanya Tal Ben-Shahar. Beliau mengatakan, kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa, dan punya dampak yang besar, itu pastikan hidup kita memenuhi 3 hal ini. Pleasure, strength, meaning. Jadi kalau kita mau anak-anak kita itu nanti mereka bahagia dengan perjalanan aktivitas hidupnya, terus dia punya pencapaian yang luar biasa dalam hidup, dan dia punya meaning ya, makna, itu kita harus pada 3 hal ini. Pleasure, strength, dan meaning. Jadi ketika kesukaan kita bertemu ketangguhan kita, lalu kita bungkus dengan kesukaan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Saya mau yakinkan ya Bapak Ibu, untuk kenapa teori ini penting. Saya punya pengalaman pribadi. Saya menyukai, saya punya di bidang inspirasi, jadi saya sangat suka inspirasi, wirausaha sosial, dan inovasi kesehatan. Nah, kan ketika saya ingin jadi inspirator, saya sampai dulu datang ke ruangan guru saya bilang, dok, saya mau jadi inspirator seperti dokter. Sampai saya terbawa mimpi ya, saya ingat saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? As a medical doctor, I say it's so happen. We want to give freedom from fear and pain because we believe that health is fundamental in human life. Friends, don't let anyone. Saya bukan yang nari dan nyanyi. Saya di sini waktu itu berkesempatan diundang berbagi inspirasi di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara. Jadi satu hal yang mau saya sampaikan bahwa saya yakin karya besar dan mengagumkan itu lahir ketika passion kita dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Nah, passion saya yang kedua itu membuat inovasi kesehatan, Bapak Ibu. Jadi saya itu sangat suka ketika saya mengembangkan sesuatu yang baru di bidang kesehatan yang belum ada sebelumnya. Dan dia bisa membantu masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan. Ini pengalaman yang kami dapatkan atas apresiasi dari inovasi-inovasi yang kami kembangkan. Ini kebetulan ketika di Peru dan di Jerman. Kantor kami juga di Jawa Timur, jauh dari hiruk pikuk ibu kota dan media. Tapi satu hikmah yang mau saya bagikan, yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana. Tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Tapi yang lebih penting bukan penghargaan apa yang kami capai, tapi apa yang kami kerjakan buat masyarakat. Kami punya 3 inovasi. Yang pertama namanya klinik asuransi sampah, lalu ada crowdfunding siapapeduli.id dan aplikasi digital ini. Saya coba sharing singkat soal itu. Ini
kisah nyata Bapak Ibu, seorang anak pemulung namanya Hairunisa. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena ayahnya tidak punya cukup uang, dia tidak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung sampai 5 Juni Hairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Ini menjadi cerita awal yang memotivasi saya dan teman-teman untuk terus mengembangkan klinik asuransi sampah dan memastikan keberlanjutannya untuk masyarakat. Dan kami bersyukur banyak tokoh-tokoh dunia memberikan apresiasi. Jadi Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris mengundang makan malam 2 kali. John Kerry kayak gitu aja, Mi. Sudah lah. memberikan apresiasi. Termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Haiti yang ngetes sore dan memberikan apresiasi atas inovasi yang kami kembangkan. Jadi dengan satu hal yang mau saya bagikan nih. Kalau orang lihat mungkin enak banget ya sepertinya ya, diundang banyak tokoh-tokoh dunia, but people don't see what really happen. Tahu mungkin cara instan buat sukses buat adik-adik tidak ada ya. There is no lift for success. Jadi nggak ada lift buat sukses, kita harus mau naik tangga. Itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Jadi kalau banyak penghargaan yang kami terima, banyak juga kegagalan yang kami rasakan ya. Jadi sering sekali saya kadang-kadang sama tim ke Australia, sampai sana kami gagal. Pernah juga saya 3 kali ke Amerika, 2 kali berhasil, 1 kali juga pernah gagal. Ke Jepang 2 kali, sekali berhasil juga sekali gagal. Jadi kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman. Tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Wa maladzatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Jadi tanamkan ke anak-anak kita itu jangan kikir bekerja keras. Jadi dengan demikian ada satu teori nanti saya akan bagikan soal delaying gratification. Lalu ini inovasi kami yang kedua, namanya siapapeduli.id. Jadi singkat cerita saya magang di satu rumah sakit ketika mau lulus dari kedokteran, internship waktu itu. Lalu saya malam hari jaga UGD, saya terima pasien awal nikmah namanya. Dia patah tulang paha kiri, butuh biaya operasi belasan juta waktu itu. Akhirnya saya posting di Facebook saya. Besoknya banyak yang membantu akhirnya. Semenjak itu, saya buat satu platform crowdfunding pembiayaan kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media, dan gerakan kerelawanan. Ini salah satu pasien pertama kami waktu itu namanya Adi Laksono ya. Saya jemput beliau di depan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Beliau sakit Sjögren syndrome, butuh biaya operasi ratusan juta. Alhamdulillah lewat platform kami terkumpul 80 juta ketika itu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini sudah ribuan pasien mendapatkan manfaat dari inovasi yang kami kembangkan dan sudah miliaran rupiah tersalurkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Saya ingin katakan, orang tidak peduli seberapa hebatnya kita, orang tidak peduli seberapa kayanya kita, orang tidak peduli seberapa pintarnya kita. Yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Apalagi salah seorang ulama itu dalam kitabnya pernah menuliskan, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu, dari orang fakir yang kau tolong, dari orang yang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan lalu engkau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Mungkin kita berpikir ya, keberhasilan itu kadang-kadang karena kerja keras dan doa kita, tapi mungkin boleh jadi itu adalah doa dari orang-orang yang pernah kita tolong sebelumnya. Dalam konteks parenting, menurut saya kita perlu hal-hal sederhana, tapi istiqomah ya kita biasakan anak-anak kita. Misal yang sudah mulai dewasa sedikit, sudah cukup umur ya, dia bisa kita minta untuk mengantarkan makanan buat tetangga yang membutuhkan. Lalu kita mulai biasakan dia untuk beramal, peduli ya, sehingga dan tanamkan pola pikir. Sering orang kadang-kadang menanamkan pemikiran, nak belajar yang pinter ya, biar kaya, sukses ya. Tapi kenapa kita tidak mencoba menanamkan? Belajarlah yang rajin, karena semakin pintar kamu, semakin banyak orang yang bisa kamu tolong. Semakin luas sektor wawasan kamu, semakin banyak masalah yang bisa kamu selesaikan. Semakin kritis kamu, atau semakin cerdas kamu, semakin banyak orang yang bisa kamu bantu. Dengan demikian, anak-anak itu pun mulai belajar. Bukan semata-mata untuk mencapai keberhasilan dia, tapi betul-betul untuk bagaimana bisa bermanfaat. Dan itu perlu high repetition. Jadi perlu kita ulang-ulangi, doktrin itu kita masukkan terus ke anak-anak kita. Nah, yang tantangan kita sekarang di bidang teknologi. Jadi new normal pendidikan itu ada 4 hal.
Salah satunya pertama, kita perlu memahami karakter generasi Z. Anak-anak Bapak Ibu mungkin ada yang generasi Z dan nanti mungkin ada juga yang generasi Alpha. Itu punya karakter yang berbeda dari generasi Alpha itu anak-anak generasi milenial hari ini. Karakternya sangat tergantung pada teknologi, bahkan mereka ketika disurvei itu mengatakan 50% tidak bisa hidup tanpa YouTube ya, sangat tergantung pada YouTube dan media sosial. Dan sekarang peningkatannya luar biasa, apalagi selama pandemi itu saya punya data penggunaan media sosial live streaming ya meningkat 57%, layanan messenger itu meningkat di atas 40% dan akan dipertahankan setelah pandemi. Ini data tahun lalu menunjukkan 150 juta orang pakai internet di Indonesia, 130 juta orang pakai Facebook, 64 juta orang pakai Instagram. Tapi ini memang eranya anak-anak kita. Kita harus bisa meletakkan media atau perkembangan teknologi pada tempat yang tepat, sehingga bisa memberikan kesempatan untuk anak-anak kita belajar lebih cepat dan efektif, tetapi tetap dengan memastikan itu tidak memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak-anak kita. Dan inovasi kami yang ketiga pun berbasis teknologi. Kami mengembangkan aplikasi digital namanya InMed untuk membantu orang-orang mendapatkan layanan kesehatan ya, baik dengan telemedicine, home care, crowdfunding, dan lain sebagainya. Nah, ada satu teori Bapak Ibu, yang teori ini diteliti tahun 60, sekitar 60 tahun yang lalu. Anak-anak dimasukkan ke satu ruangan. Teori ini sangat fenomenal, bahkan diteliti berpuluh tahun teori ini, dan masuk di jurnal ilmiah. Jadi anak-anak dimasukkan ke satu ruangan, mereka ditawarin. Kalau mereka nggak makan permen satu, mereka dikasih satu permen ya. Kalau mereka nggak makan permen itu selama 10 menit, mereka akan dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan. Mereka memilih makan satu permen, dibandingkan bertahan sejenak, supaya bisa makan 2 permen. Akhirnya setelah diikuti penelitian itu, beberapa puluh tahun, anak-anak yang dia waktu kecil diteliti itu menahan diri, dia bisa menahan 10 menit supaya dapat 2 permen, punya probabilitas berhasil lebih besar. Jadi delaying gratification itu apa sih? Kemampuan kita mengatur ketidaknyamanan untuk mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Jadi sederhananya kita menunda kenyamanan kita sekarang supaya kemudian hari kita mendapatkan lebih banyak pencapaian atau kenyamanan. Seperti sederhana ketika kita makan bakso misalnya, kenapa kita makan tahunya dulu baru pentolnya? Karena ingin menikmatinya di detik terakhir ya. Atau seperti buka puasa. Kenapa buka puasa lebih enak dibandingkan makan malam pada umumnya? Karena diawali ketidaknyamanan. Sama, beragama pun demikian. Kalau kita ingin masuk surga kan diminta bangun jam 3 pagi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta buat kebaikan. Tapi kalau masuk neraka bangun jam 8, tawaf di mall, hidup senang-senang aja. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah. Hal-hal yang awalnya mungkin tidak kita sukai menjadi kita sukai. Dan rasa takut kita kepada neraka itu mengubah hal-hal yang kita sukai menjadi kita benci. Jadi bagi saya salah satu inspirator ya kita itu adalah Eyang Habibie. Sekitar 3 tahun lalu saya diundang Eyang Habibie ke rumahnya sekitar bulan September saat itu. Saya ingat Eyang Habibie waktu itu mengatakan kepada saya ya, beritanya, Gamal, kenapa kamu buat klinik sampah itu? Why? Because you are not blind, dia menambahkan. Why? Because you are not blind. You care about them is the beginning of everything. Coba kalau kita lihat di rumah-rumah itu kan, ibu-ibu kalau bilang, nak belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie ya. Jadi kalau ibu-ibu kita dulu kan itu, nak belajar yang rajin biar bisa kayak Pak Habibie. Karena Pak Habibie ini istimewa sekali ya. Sejak kecil saya mengidolakan beliau. 4 hal yang membuat saya mengagumi sosok beliau. 1, punya daya saing global. Beliau dipanggil Mr. Crack karena berhasil menemukan cara untuk mengetahui kebocoran pesawat. Kedua, beliau punya rasa cinta ke Indonesia. Beliau memilih meninggalkan kenyamanan di Jerman dan pulang ke Indonesia. Dan yang ketiga, beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Di lain kesempatan beliau pernah mengatakan, kalau saya disuruh memilih antara IPTEK atau IMTAK, saya akan memilih IMTAK. Tapi jika saya dipersilahkan memilih keduanya, saya akan memilih keduanya. Dan saya bersyukur Allah memberikan saya kesempatan memilih keduanya, mendapatkan keduanya. Dari situ bagi saya nah keempat ini yang buat Eyang Habibie istimewa Bapak Ibu. Eyang Habibie itu mampu membangun harmoni antara jiwa pengabdian dengan keluarganya. Pernah Ibunda Ainun itu berkata begini, bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah memastikan Habibie menjadi seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi
bangsa. Eyang Habibie sendiri yang cerita ke saya ketika itu. Ibunda Ainun itu, beliau Eyang Habibie cerita, itu lulusan SMA terbaik se-Jakarta dan Jawa Barat ketika itu. Bahkan ketika menikah dengan Eyang Habibie nawarkan, siapa yang mau maju ini, kamu atau saya? Lalu Ibunda Ainun bilang, karena saya sudah, waktu beliau sudah hamil ya, karena saya sudah punya, kita sudah punya ini, biar kamu yang maju, biar saya yang jaga rumah, mengurus rumah tangga. Dan akhirnya kita bisa lihat ya, bagaimana Eyang Habibie menjadi keluarga ya, yang luar biasa memberikan kebermanfaatan untuk bangsa Indonesia. Saya yakin great leader start at home. Jadi pemimpin besar itu lahir di rumah. Dan itu harus kita rencanakan, kita tanamkan ke anak-anak kita. Berikan pesan-pesan positif yang meyakinkan ke anak-anak kita, sehingga kelak semoga kita bisa melahirkan generasi-generasi yang setangguh dan bermanfaat yang Habibie. Nah, ada satu cerita Bapak Ibu yang semoga bisa mengingatkan kita tentang pentingnya menyampaikan hal-hal positif ke anak-anak kita. Ini adalah ibu dari Thomas Alva Edison. Jadi ibu Thomas Alva Edison ini luar biasa. Pernah suatu ketika Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah. Sekolahnya titip surat ke Thomas Alva Edison untuk disampaikan ke ibunya. Diterimalah surat itu oleh sang ibu, dibaca di depan anaknya. Ibu ini membaca, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya Thomas Alva Edison kita tahu menemukan lampu dengan 9.000 bahkan lebih penelitian yang gagal sampai di akhirnya berhasil menemukan penelitian untuk menemukan lampu ketika itu. Nah, ketika ibunya meninggal, Thomas Alva Edison ini menemukan surat yang dibaca oleh ibunya dulu ketika dia dikeluarkan dari sekolah. Ternyata apa tulis surat? Surat itu bertuliskan, anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Bayangkan, seorang ibu yang luar biasa mengubah seorang anak yang disebut sekolahnya sebagai anak yang idiot menjadi seseorang yang memaksa sejarah bertepuk tangan lewat karya-karya yang dihadirkan. Jadi tanamkan hal positif ke anak-anak kita, berikan kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi saya pun mencoba menanamkan itu ya. Saya selalu tanamkan jadi kita ulang-ulang hal yang positif sehingga dia betul-betul masuk alam bawah sadar bahwa dia itu adalah dia punya kepercayaan diri yang kuat ya, bahwa dia itu bisa berhasil, bahwa dia itu mampu, dia punya kapasitas, dia punya kemampuan gitu. Tapi kalau kita contoh saya sering ada beberapa saya rasakan ya. Saya ikuti perkembangan anak dari orang yang saya kenal. Anak ini ketika itu sangat percaya diri sekali, sangat aktif sekali. Tapi ketika tumbuh SMA, SMP, anaknya menjadi pendiam ya. Karena orang tua selalu melarang ini, melarang itu. Jangan ini, jangan itu. Lalu dikatakan nggak mungkin bisa ke sini, di rumah aja seperti ini, nggak mungkin bisa sekolah di sini, di rumah aja seperti ini, dan kata-kata lain. Sehingga anak itu merasa tidak mampu. Padahal mungkin bagi saya kemampuan orang itu misal 3 atau 5. Kata-kata positif kita itu bisa mendongkrak itu menjadi 7, 8, 9. Tapi kalau kita memberikan pesimisme, kemampuan 5 ini malah bisa turun. Jadi penting buat kita menanamkan hal positif ke anak-anak kita. Nah, yang ketiga visioner ya. Jadi kita harus punya planning jauh ke depan. Ini orang merampok bank, ditanya sama manajer banknya, what will you do with the money? Mau kamu pakai apa uangnya? Bingung perampoknya ya, nggak pernah sekolah di sekolah Usman ya, jadi nggak punya visi hidup. Tadi kita mungkin menertawakan perampok itu ya. Lalu bagaimana dengan kita? Mondar-mandir sekolah rumah, berapa tahun apa yang dicari? Untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam. Tapi mobil Formula One itu 9 detik. Anak kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat dia mencapainya. Jadi tentukan, bantu dia menemukan apa yang dia inginkan, lalu kerahkan semua sumber daya kita untuk membantu dia mencapai dalam tempo singkat-singkatnya. Dan long life learning ya. Kita pun sebagai orang tua harus terus belajar, terus memperbaiki diri, terus belajar untuk bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Contoh sekarang di situasi next normal, new normal ya. Apa pendidikan yang pas ini yang bisa kita terapkan buat anak-anak kita di situasi saat ini. Saya mau berbagi kisah tentang seorang ibu
ibu ini usianya 46 tahun ketika itu, mohon izin sama suami sama anaknya kuliah lagi Bapak Ibu. Di usia 46 tahun, bukan ambil S2, S3, tapi ambil di satu ilmu tafsir. Anaknya tanya, Mami ini sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawaban ibu ini? Beliau mengatakan, Mami ingin mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Nak, nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau presentasi, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun nih. Sampai anaknya masuk dalam 50 Most Impactful Social Innovator in the World, bahkan masuk dalam 30 under 30 ya, The Green Generation, dan meraih banyak penghargaan. Siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi orang tua saya ini berkorban banyak buat saya. Saya ingat ketika kelas 3 SD, di rumah itu nggak ada mesin, nggak ada komputer, nggak ada laptop. Waktu itu ayah saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya itu ngetik mulai malam sampai pagi. Saya ingat ketika saya diterima di SMP favorit di kota saya, waktu itu saya masuk di SMP 3 Malang. Itu peringkat 7 dari bawah waktu itu. Nah, itu orang tua saya bahagianya luar biasa. Bahkan satu momen mahal dalam kehidupan saya ingat ketika jam 4 pagi, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos satu di antara 7 finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Waktu itu saya belum mendapatkan penghargaan itu, akhirnya saya menangkan. Tapi waktu itu saya masih baru finalis saja. Itu ayah saya menghampiri, ibu saya menghampiri, saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I had something life for someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Betapa banyak kita di sini menyaksikan dengan mata kepala kita. Kan? Orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan. Apalagi kita yang muslim diajarkan. Satu di antara 3 amal yang Allah cintai, itu anak yang berbakti sama orang tua. Dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia, selain pemimpin yang zalim, itu anak yang durhaka sama orang tua. Maka terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita, itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Jadikan keinginan membahagiakan kedua orang tua ini motivasi yang membuat kita belajar, bekerja, mengabdi 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan yang keempat, produktif. Your future is depend on your daily routine. Tanamkan itu kan anak kita. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Tumbuhkan rasa bersalah ketika menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Jadi produktif ini menjadi hal yang penting sekali. Ini ada seorang anak tanya sama bapaknya, Pak, apa balon yang hitam juga bisa terbang? Dijawab sama ayahnya, Nak, bukan warna balonnya, tapi si balon yang membuatnya bisa terbang. Jadi jadi terbangnya balon nggak peduli mau warnanya merah, hijau, kuning, putih, sama. Berhasil gagalnya seorang anak nggak peduli kan, dia dari desa atau dari kota, kondisi bakatnya seperti apa, kondisi keluarga seperti apa. Jadi jangan pernah jadikan bakat ya, atau tempat tinggal ya, atau pendidikan sebagai pembenaran atas ketidakberhasilan generasi-generasi setelah kita. Ini contoh atlet basket renang tanpa kaki, Kian Hornet of Kunming. Ada Alexei Romanov dari Rusia, Liu Wei dari Beijing, itu perenang juga tanpa kaki. Lalu Sabar Subadri, ada pelukis di Indonesia tanpa kaki. Bahkan di Amerika ada Helen Keller, tokoh beliau, penulis, tokoh politik ya, tapi tunanetra dan tunarungu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita berpikir hidup ini berat, mereka lebih berat mengatakan bahwa hidup ini berat. Tapi mereka memilih tidak menggunakan itu sebagai alasan, mereka memilih untuk bagaimana bisa berkontribusi ya, dan tetap memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Dan ini cukup menyindir mungkin banyak di antara kita ya. Jadi ini artikel waktu itu heboh sekali masuk di majalah Fortune Bapak Ibu 30 tahun lalu. Judulnya sederhana, mengapa eksekutif kelas A hanya bisa menjadi bapak kelas E. Mungkin dia pebisnis, pengusaha, atau karirnya bagus di perusahaan, atau menjadi pejabat yang baik, tapi ternyata nggak punya waktu buat anak-anaknya. Jadi harmoni ini penting ya.
bagaimana kita mampu membangun keseimbangan. Kalau saya katakan happiness is simple, go home and love your family. Nah, saya akan berbagi satu kisah. Mungkin sebagian pernah mendengar kisah ini, semoga bisa menjadi. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu," artinya Konstantinopel. Ini merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmara, Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai, sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, dan dilindungi parit sepanjang 7 meter. Begitu luar biasanya Konstantinopel ini, sampai Raja Prancis, Napoleon Bonaparte itu mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel pasti akan dibebaskan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, hadis ini memotivasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Tercatat dalam sejarah, ada Abu Ayyub Al-Ansori usia 80 tahun, tapi beliau gagal meninggal di medan perang. Ada juga Sulaiman bin Abdul Malik gagal. Harun al-Rasyid, ya, khalifah yang terkenal juga gagal. Sultan Bayezid I gagal. Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Dia tancapkan dalam hatinya bahwa dia ingin membebaskan Konstantinopel. Ketika dia kecil, dia naik ke atas bukit dengan ayahnya bilang, "Nak, itu adalah benteng yang nanti akan kau bebaskan." 21 tahun dia menjadi pemimpin ibu kota negara Islam Adrianopel. 19 tahun dia menjadi itu, lalu 21 tahun, riwayat lain mengatakan 23 tahun dia menjadi pemimpin Islam ketika itu. Dan akhirnya 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, "Sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu." Tapi apa Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Apa yang dilakukan seorang pemuda ini? Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmanli Tarihi dia mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung. Sebagai pengganti gelombang lautan, sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Nah, pertanyaannya, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan. Keesokan harinya, Muhammad Al-Fatih memimpin sholat Jumat yang panjang dalam sejarah, sekitar 6 km. Beliau mengumpulkan pasukan untuk sholat Jumat. Beliau ingin mencari pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya berdiri, lalu beliau bertanya, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akil balik, silahkan duduk." Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akil balik, silahkan duduk." Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan ketiga, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akil balik, silahkan duduk." Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih?
Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang dia menjaga kedekatannya dengan Allah dan kemenangan datang kepadanya. Orang sering tanya sama saya, Kamal, kamu kok bisa diundang Pangeran Charles, Vladimir Putin? Satu hal yang selalu saya ingin tanamkan kepada tim saya, kepada kawan-kawan dan adik-adik semua, dan semoga itu bisa kita tanamkan bersama untuk anak-anak kita. Yang kalau kita sempurnakan niat, maka Allah itu akan sempurnakan pertolongannya. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Allahu latifun bi ibadih. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Jadi tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.